warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya boleh tahu ini dengan saudari siapa? Nama saya Rina, Kak. Rina asalnya dari mana nih? Dari Balam, Kak. Asli orang dari Bandar Lampung. Rina ini kuliah atau kerja? Kebetulan kuliah, Kak, masih semester 5. Oh, masih semester 5. Iya, Kak. Ke sini tadi naik kendaraan sendiri atau gimana? Kebetulan minggu-minggu ini Grab aja sih, Kak, gitu. Baik. Jadi tujuan saudari Rina ke sini nih untuk apa nih? Di sini Rina pengen apa ya, Kak? Rina tuh punya masalah. Cuman gimana sih? Mungkin pengen mengeluarkan semua masalah itu, Kak. Baik, mungkin ini bisa dikatakan konseling lah ya. Sebelumnya Rina ini udah tahu belum sesi konseling itu apa? Belum, Kak, soalnya baru pertama kali. Baik, konseling itu ialah konseling ya. Iya. Layanan konseling itu diselenggarakan oleh seorang konselor, dan di sini saya sebagai konselor dan Rina sebagai konseli. Kita di sini akan menyelesaikan permasalahan Rina secara bersama-sama lah ya. Iya, Kak. Sebelumnya kami sebagai konselor ini mempunyai 3 asas. Asas yang pertama itu keterbukaan. Jadi apapun yang Rina ceritakan nanti itu Rina ceritakan secara sejelas-jelasnya tanpa ada yang Rina tutup-tutupi. Yang kedua itu kesukarelaan. Rina kesini dengan atas dasar keinginan sendiri, kan sukarela atas diri Rina sendiri. Iya, Kak, diri sendiri. Dan yang ketiga itu kerahasiaan. Baik, jadi apapun yang Rina ceritakan nanti itu akan tersimpan dengan baik dan tidak akan terbongkar atau bocor kemanapun. Iya, Kak. Baik, sebelumnya bisa Rina ceritakan dahulu apa permasalahan Rina ini? Jadi gini, Kak, permasalahan Rina akhir-akhir ini tuh apa ya, Kak, sering dimarahin guru karena tugas-tugas itu, Kak. Sekarang tuh kan udah banyak ya, jadi sering dimarahin guru. Terus jadi Rina tuh jadi apa ya, kurangnya motivasi itu, Kak, dalam belajar. Jadi akibatnya kan guru tuh sering marahin Rina karena ada tugas-tugas. Emang sih ya Rina juga nggak ngerjain tugas gitu, cuman bosen gitu loh, Kak, kalau dimarahin guru gitu. Apa yang nyebabin Rina ini bisa nggak ngerjain tugas? Kenapa? Ya mungkin banyak ya, Kak, faktornya. Mungkin salah satunya dari tergantung gurunya gitu, Kak, yang ngajarnya. Seperti itu. Kalau sekarang itu kan dari dulu ya kejadiannya itu. Terus kalau sekarang kan mungkin Rina udah mahasiswa. Terus posisi Rina juga sama gitu, Kak, sering dimarahin sama dosen. Padahal kan posisi Rina emang ngerjainnya tetap ngerjain. Cuman mungkin bisa dikatakan nggak sesuai kriteria sama dosen itu. Jadi Rina dimarahin gitu. Sebelumnya pas mau ngerjain tugas ini emang Rina itu nggak kayak bertanya gitu ke temen, kayak gimana sih ngerjain ini gitu? Di sini Rina udah nyoba, Kak, nanya sama temen di grup gitu kan. Cuman namanya juga perkuliahan ya, Kak, ya. Kan beda sama SMA, SMP gitu kan. Jadi kita terus udah kan mahasiswa. Kata dosen Rina bilang kalau mahasiswa itu ya udah cari sendiri gitu. Udah dapat clue kata kunci 1 aja gitu kan. Harus nyarinya banyak gitu kan. Terus nanya sama teman-teman tuh udah diusahain. Cuman tahu sendiri ya, Kak, kalau tugas gitu kan. Teman-teman Rina ya kadang ada responnya tuh kurang gitu, Kak. Jadi ya biasa kalau tugas ngerjain masing-masing gitu. Ya kalau di kelas ini kan kita emang pasti sih semuanya teman. Pasti kan dari semua teman ini kita punya teman deket. Emang Rina nggak punya teman yang lebih deket gitu di kawan kelas ini? Kalau akhir-akhir ini enggak, Kak. Rina apa-apa sendiri. Jadi apa-apa sendiri itu bisa dikatakan bukan kita nggak butuh teman ya, Kak. Cuman kalau untuk lebih dekat banget temennya nggak ada. Cuma kalau untuk temen ya banyak itu teman kelas gitu. Setiap ada tugas itu kan Rina kadang itu nanya kan ke grup, tugas ini tuh kayak gimana sih? Terus Rina kan nanya di grup nih, apa sih tanggapan teman-teman pas Rina bertanya seperti itu?
Ya kan banyak ya kak teman-teman Rina, banyak gitu kan. Kalau tanggapan ya pasti kak ada yang tanggapannya serius, ada yang bercanda gitu kan. Kalau yang serius tuh pasti bilang ya kan udah dibilangin sama dosennya loh harus gini gini gitu kan. Sedangkan kan posisi Rina di situ kan nggak ngerti sama sekali kak. Jadi Rina bingung, dannya grup itu tambah bingung gitu kak. Padahal kan Rina cuman pengen apa sih caranya gimana gitu, ngerjain tugasnya itu gimana kan. Sedangkan dosen itu menuntut kak harus sesuai kriteria dia gitu. Yang dari cerita Rina tadi kan Rina itu kayak sering gitu dimarahin sama dosen-dosen karena ngerjain tugasnya itu nggak sesuai sama yang diinginkan sama dosen ini. Apa sih nyebabin Rina itu kayak gini? Bisa dikatain awal-awal ini udah makin kesini Rina udah ini kak, motivasi belajar Rina kurang. Mungkin faktornya tadi ya kayak dibilangin gara-gara dosen marah-marah gitu kan. Padahal kan Rina kan juga belum tahu ya gitu harus gimana, mood dosennya gimana gitu kan. Terus jadi Rina jadi males kak, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini males gitu, kayak nggak niat belajar. Tapi kan gimana ya, dorongan keluarga juga ada gitu kan, kita harus kuliah itu terus. Tapi rasa males belajar tuh ada kak, dari mungkin akibat karena nggak ada reward tadi kayak penghargaan dari ini tadi dosen kan. Rina kan nggak minta lebih loh kak, penghargaan itu nggak harus dari berupa hadiah ini tuh enggak kak, cuman apa ya, ibarat kata kita kan ngerjain tugas nih kak, kita udah begadang gitu kan, kok nggak ada gitu loh rewardnya gitu, walaupun kita emang salah dikit gitu kan, Boya ditegur gitu kak, di secara perlahan, nggak dimarah-marahin gitu kak. Jadi kan Rina sering dimarah-marahin di kelas gitu, jadi sifat Rina jadi murung, terus kayak males gitu kak sekarang. Di kelas itu kan Rina sering dimarahin. Yang sering dimarahin di kelas itu cuma Rina sendiri atau ada sih beberapa temen yang kena marah juga hal yang sama dengan Rina? Ada, mungkin ada kak, kan namanya juga temen-temen juga masih ada yang nggak tahu ya kak. Jadi mungkin yang lebih ke ini kan Rina, mungkin kalau bahasa sekarang mungkin lebih ke baper kan Rina ya kak. Jadi Rina apa-apa bawa perasaan itu, terus padahal kan dosen itu emang membuat kita gitu kan. Jadi Rina apa-apa masukin hati gitu loh kak, kepikiran. Jadi murung, sifat murung males belajar itu timbul gitu. Buat apalah kata ngerjain tugas ini gitu kan, dosen juga marah-marah, bisanya marah-marah gitu loh kak. Jadi Rina akhirnya ini fotonya males banget kalau mau berangkat ke kampus itu kak. Kan dari sekian dosen ini kan pastinya nggak semua dosen itu menuntut buat kita kayak terlebih sempurna lah ya. Ada nggak sih dosen-dosen yang lain tuh kayak ya kerjain lah nak sebisa kamu gitu. Terus dan si dosen juga yang sering memotivasi diri mahasiswanya itu supaya mahasiswanya itu lebih bersemangat lagi dalam kuliah. Nah untuk sekarang kan Rina mungkin akhirnya ini ngerasa apa, mata kuliahnya udah agak berkurang ya kak, tapi masih 24 SKS. Jadi Rina juga jurusannya memadai gitu kan. Rina beruntung banget sih masuk bimbingan konseling ini ya kak. Jadi ada gitu kak, salah satu dosen itu yang mengajarkan kita, ayo nah gitu, udah kenal gitu loh mental kita seperti apa, terus dia mengetahui belajar kita seperti apa, kemampuan manusia kan nggak sama gitu kan. Jadi cara orang beda-beda gitu kak mandangnya. Ada kalau dosen satu dosen itu ada yang memotivasi Rina kak. Kan memotivasi nih pastinya kan nggak cuma tertuju ke kamu kan, dari semuanya pasti memotivasi semuanya lah ya yang ada di kelas itu. Diri kamu itu ngerasa termotivasi nggak sih di saat dosen itu memotivasi mahasiswanya untuk lebih semangat lagi gitu? Kan kata kakak tadi kan ada nggak salah satunya. Iya. Ya kan jawab Rina ada ya. Iya. Jadi jawabannya emang ada kak, cuman kalau untuk termotivasi tergantung dosen kak. Yang bikin Rina takut itu akibatnya salah satu oknum dosen itu loh kak, gitu, pelaku yang bikin mental Rina down gitu. Apa-apa harus dimarah gitu kak, marah-marah gitu dengan nada tinggi. Dan kan Rina orangnya nggak bisa kan dibentak gitu kan, walaupun Rina dikatakan mahasiswa gitu. Tapi di kelas itu rata-rata mahasiswanya itu pada suka nggak sih sama dosen yang seperti itu? Kalau dibilang suka mungkin dia orang responnya nggak suka ya kak, cuman dia orang bisa dikatakan
kebal loh kak, apa sih bahasanya kak, kayak udah biasa gitu kan nemu dosen yang kayak gitu kan. Cuman kan Rina baru-baru ini mungkin kak, semester lalu itu kan nggak terlalu tegasnya kayak gini gitu kak, marah-marahnya sampai bikin Rina jadi kuliah juga keganggu gini. Terus keinginan Rina itu untuk apa nih? Pengennya yang kayak gimana gitu Rina? Gimana ya kak, bisa dibilang Rina tuh pengen loh kak, caranya bangkitin motivasi Rina tuh, motivasi dalam belajar itu gimana ya kak, karena Rina tuh apa-apa kan dimasukin hati, apalagi masalah dimarahin gitu kan. Jadi gimana sih kak, di sini Rina minta apa sih, cerita tapi untuk minta tanggapan untuk kakaknya gitu. Gimana sih caranya kita membangkitkan motivasi belajar Rina biar nggak malas-malasan lagi, terus biar nggak capek lagi sama keadaan yang sering dimarahin gitu kak. Baik, tapi di sini kami sebagai konselor tidak boleh memberikan saran kan ya. Jadi mungkin di sini keinginan Rina itu kayak pengen kan gimana sih caranya biar termotivasi lagi untuk semangat belajar. Rina pernah nggak cari tahu di internet gitu? Gimana sih cara memotivasi diri biar lebih semangat lagi, kayak punya semangat baru lagi lah gitu. Kalau di internet sering sih kayak, kalau untuk motivasi belajar mungkin sering gitu, cuman Rina di internet no kurang update loh kak, sedangkan Rina juga nggak ada temen kan, dikatain tadi, jadi Rina nggak ada teman buat cerita gitu. Yang nyebabin Rina nggak punya teman deket ini atas dasar diri Rina yang tidak berkeinginan buat punya teman deket atau gimana? Kalau keinginan sih mungkin semua manusia juga punya teman ya kak, Iya. gitu. Cuman Rina kepribadiannya mungkin nggak mau ribet loh kak, nggak mau bising gitu, jadi apa apa ala bisa sendiri gitu. Kenapa? Apa yang nyebabin Rina itu nggak pengen punya teman dekat? Apa sebelumnya Rina kayak waktu SMA, SMP gitu punya masalah pas punya teman dekat gitu? Ada sih kak, Rina sekarang sulit untuk mempercayai teman gitu kak, nggak semua teman itu sama gitu. Apa yang nyebabin hal itu terjadi? Ya mungkin dari faktor apa ya kak, sekarang tuh bisa dikatain temennya tuh pendengar. Iya. Kalau saat Rina bercerita pendengar kak, cuman kesana kesini gitu loh kak ceritanya gitu, padahal kan Rina pengennya dengerin satu orang aja gitu. Oh, di saat Rina cerita ke temen yang ini, ternyata dia ceritain lagi ke kawannya dia yang lain. Iya kak. Kita kembali lagi ke topik lah ya, kamu ini kurang motivasi. Jadi tujuan Rina itu dan keinginannya Rina itu seperti apa? Di sini Rina kan hanya ingin bercerita ya kak. Iya. Terus mungkin kalau kakaknya ada tanggapan gitu kak, biar Rina bisa giat gitu belajar kak, walaupun kata Rina tadi kan dapat dosen yang agak killer gitu. Mungkin kakak bisa nyaranin gitu kak. Ya, kembali lagi ke tadi lah ya, bahwa kami sebagai konselor tidak bisa memberikan saran, tapi kemungkinan saya bisa lah kayak ngasih sebuah ide supaya diri kamu sedikit termotivasi. Kayak kamu itu terbuka lagi loh dirinya buat percaya sama yang namanya itu teman. Ya nggak perlulah banyak-banyak, kayak satu atau dua orang gitu yang benar-benar bisa kamu percaya untuk tempat cerita. Karena kan kita hidup di dunia ini tuh nggak bisa lah ya kita hidup sendiri, kita juga butuh teman. Nah, fungsinya kalau misal kita punya teman dekat itu untuk cerita loh kalau kita misal lagi punya masalah. Ya emang sih kadangan kita cerita ke temen itu cuma sekedar pengen cerita, cuma kadangan pasti ada aja ide-ide ngebuat dia, kamu tuh jangan kayak gini loh, kamu tuh harus kayak gini gitu ya. Kembali lagi ke diri kamu sendiri, entah kamu mau melaksanakan itu atau enggak ya, sesuai dari diri kamu sendiri gitu. Kayak ketika kamu nggak semangat nih, nggak punya motivasi, ayo loh kita kayak gini, ayo kita lakuin ini supaya diri kita tuh semangat. Jadi itu termotivasinya tuh nggak sendirian, kayak sama temen gitu. Ya kak. Jadi gimana nih? Mungkin Rina pengen tahu aja kak, gimana sih cara membangun rasa
motivasi belajar Rina giat lagi kak gitu ke semula? Ya, kamu kan pernah nih cari di internet. Coba kamu cari lagi di internet yang menurut kamu real banget nih sama kisah di hidup kamu ini. Kayak abis itu kamu terapin gitu. Jadi kita terapin gitu ya kak ya? Iya, ya dimulai dari diri kamu sendiri. Kalau misal kamu cari nih di internet, kamu itu pengen lo termotivasi kayak gini, tapi diri kamu itu nggak pengen merubah hal itu, ya kayak gitu, ya percuma. Iya, Kak. Dimulai dari diri kamu sendiri. Saya tuh pengen lo kayak gimana sih diri saya tuh supaya semangat lagi gitu. Ya dimulai dari diri kamu sendiri. Kamu pengen nggak berubah gitu buat ngerjain tugas itu sesuai dengan kemauan dosen. Iya kak. Setelah kakak mendengarkan cerita Rinah tadi, Rinah juga udah panjang lebar menjelaskan. Jadi gimana nih sekarang perasaan Rinah? Alhamdulillah Rina udah kerasa lega kak. Jadi apa yang bisa Rina simpulkan dari permasalahan Rina tadi? Mungkin Rina yang tangkap tadi ya kak, kita harus mulai dari diri sendiri, terus mencari teman biar kita tahu informasi gitu kan tentang perkuliahan itu seperti apa. Jadi biar menghindari dosen tuh nggak marah-marah lagi gitu. Terus Rina juga harus giat belajar lagi. Baik, Rina kan udah tahu nih apa yang harus Rina lakuin. Terus Rina itu kayak gimana caranya ngebalikin mood, terus motivasi belajar gitulah ya. Mungkin bisa kita cukupkan. Bisa kak. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita bisa berkabar melalui via WhatsApp ya. Iya. Sekarang waktunya udah habis ya. Iya. Kita bisa akhiri. Iya, Kak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Sama-sama.